Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini dalam keterbatasan situasi yang selalu akan kita kenang sepanjang masa di mana kita beribadah di rumah masing-masing, karena wabah COVID-19 tidak mengendorkan semangat kita dalam berdoa dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya berharap kita semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat dan semakin mengasihi Tuhan dimanapun berada. Situasi boleh berubah saudara, namun cinta kita kepada Tuhan tidak boleh berubah. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pengasih, kami datang dalam doa kami kepadamu yang paling berkuasa atas kehidupan kami. Meneduhkan sejenak hati kami untuk kembali datang ke hadirat-Mu, selalu menyegarkan jiwa kami. Berdiam diri dan mendiamkan suara lain di hidup kami untuk mendengar firman-Mu, selalu membawa kami kembali kepada semangat hidup. Tuhan, berbicaralah pada kami melalui apa yang kami baca dan apa yang kami dengar. Dan berilah kami hikmat-Mu untuk selalu mengutamakan yang paling utama dalam hidup ini, yakni berdiam diri, merenungkan firman-Mu dan berdoa setiap hari. Dalam nama yang indah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membaca Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan Anda lakukan dan kemana Anda mencari pertolongan saat mengalami penderitaan? Menderita di sini bisa diartikan banyak hal, saudara. Mengalami sakit, penyakit, kesulitan hidup, kebangkrutan, pengkhianatan, kekecewaan berat, peristiwa kehilangan orang yang kita sayang, atau pengalaman menyakitkan lainnya yang membuat kita menjadi terpuruk. Saudara, dalam hidup ini pengalaman bahagia dan derita tentunya silih berganti. Seperti roda yang berputar, kadang kita tak bisa mengelak saat penderitaan itu datang. Tapi pertanyaannya saudara adalah apa yang kita lakukan saat kita menderita? Firman Tuhan yang kita baca dalam Yakobus 5 ayat 13 menjadi reminder kita, saudara. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara, saya merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Doa menjadi solusi terbaik dalam penderitaan seseorang, saudara. Tentu sebagian orang akan langsung datang dalam doa begitu mengalami penderitaan. Tetapi ada banyak orang juga kebal atau menjauh dari doa saat penderitaan hidup tak kunjung usai. Saudara, kita diingatkan hari ini terhadap satu firman yang sangat indah. Kalau ada orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara, ingatkah kita akan penderitaan Tuhan Yesus di Taman Getsemani dalam kegentarannya menghadapi hari di mana salib itu akan dipikulnya, saudara? Yesus berdoa. Yesus menjadi satu teladan nyata bahwa kondisi terpuruk adalah kondisi pengasingan dirinya untuk berdoa kepada Bapanya yang di sorga. Dengan jujur Yesus mengatakan perasaannya kepada para muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Tercatat dalam Matius 26 ayat 38. Saudara, kemudian Yesus maju lalu sujud dan berdoa. Dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan saat terberat dalam hidupnya, saudara, saat Yesus bergumul dalam doa, dalam kesedihannya yang mendalam, ia melihat para muridnya tertidur lelap.
Saudara, apa yang diinginkan Yesus saat itu? Ia ingin murid-muridnya berjaga-jaga dalam doa. Tetapi apa yang dilakukan para muridnya? Mereka tertidur, saudara. Ia bahkan berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Saudara, Yesus pun kembali berdoa kepada Bapanya di surga untuk kedua bahkan ketiga kalinya. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saudara, saat kita menderita penderitaan yang terberat adalah tak ada seorang pun dapat merasakan persis sama seperti apa yang kita rasakan, sekalipun itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Tapi saudara, ada satu pribadi yang sangat memahami kita sampai kedalaman hati kita, yaitu Allah. Dia mengerti, Dia peduli, Dia memahami, karena Dia Allah yang penuh kuasa dan penuh dengan kasih. Saudara, doa dalam penderitaan mengembalikan kita kepada natur yang sesungguhnya, yakni manusia ini lemah dan kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Saudara, doa adalah ekspresi jiwa kita terdalam yang mengakui, "Ya Allah, Engkau adalah pencipta dan aku adalah ciptaan." Saudara, doa adalah sebuah relasi yang kekal antara manusia dengan Allah. Relasi yang terbentuk dalam hari-hari, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun sepanjang kita ada dalam dunia ini. Saudara, tentunya Allah sangat senang jika kita datang kepadanya saat apapun dalam musim kehidupan kita, termasuk saat kita menderita. Dan doa Yesus di Taman Getsemani menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kita, saudara. Dalam kondisi terberat, Yesus berdoa, tetapi ia menyadari kehendak Bapa adalah yang terpenting. Saudara, apakah Anda sedang mengalami sebuah penderitaan berat? Firman Tuhan katakan, kalau ada seorang yang menderita, hendaklah ia berdoa. Saudara, mari datang kepada Allah, berkomunikasi dari hati ke hati. Jujur saudara pada Allah, memohon kepadanya. Dan biarlah Allah berbicara pada kita dan menyatakan kehendaknya kepada kita. Saudara, Yakobus melanjutkan kalimatnya, "Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi." Menyanyi atau mengekspresikan pujian kepada Allah adalah juga merupakan satu bentuk doa. Pengagungan kepada Allah, menyadari kuasa-Nya, merasakan kebaikan-Nya dalam hidup, bersyukur atas berkat dan penyertaan-Nya. Saudara, pemazmur seringkali menyanyi dan bermazmur dengan diiringi alat musik. Itu adalah bagian dari doa kita kepada Allah. Ini berarti saudara, dalam keadaan apapun, menderita atau bahagia, kita diingatkan untuk tetap berdoa dan berelasi dengan Allah. Doa diilustrasikan sebagai nafas hidup orang percaya. Saudara, sebagai nafas ya saudara ya, bayangkan jika kita menahan nafas beberapa detik saja, betapa susahnya. Demikian Allah ingin kita kembali bersekutu, berelasi, bercakap-cakap dan terus tertuju kepada Dia dalam setiap musim kehidupan kita. Saudara, Yakobus melanjutkan kalimatnya dengan doa yang lahir dari iman. Ternyata doa itu perlu lahir dari iman, saudara. Saudara, kita bisa berdoa dengan rutinitas pagi, siang, sore, malam sebagai sebuah kebiasaan, tetapi bukan doa seperti ini yang diminta. Saudara, bagaimana kita mengerti doa yang lahir dari iman? Ilustrasinya seperti ini. Seorang anak kecil yang terbiasa bercakap-cakap dengan orang tuanya akan menumbuhkan kepercayaan diri anak tersebut pada orang tuanya. Percakapan yang baik melahirkan kepercayaan demi kepercayaan yang terbangun sepanjang tahun. Anak akan tahu jika orang tuanya bahagia, sedih, marah, dan mereka akan segera meresponnya dengan baik. Orang tua juga akan tahu bagaimana perlu menangani anaknya saat masih kecil, menginjak remaja, bahkan hingga dewasa. Saudara, komunikasi dua arah yang terbangun dengan baik akan menumbuhkan kebahagiaan dan kepercayaan. Ada kalanya orang tua memberikan nasihat, bimbingan, ajaran, bahkan teguran, saudara. Warna relasi itu tetap indah dan kedua belah pihak akan terus mengisinya dengan pengertian demi pengertian. Saudara, seperti itu juga doa. Doa adalah relasi yang terbangun antara kita dan pencipta kita. Antara kita dan Allah, saudara. Permohonan demi permohonan adalah satu bagian kecil dari percakapan kita kepada Allah. Ada saatnya kita duduk diam sekedar untuk mendengar apa maunya Allah dalam hidup kita. Apa ajaran dan didikannya yang secara khusus
spesifik untuk kita. Apa tujuan Sang Pencipta menciptakan kita dalam dunia? Tentu ini adalah proses sepanjang tahun, bahkan seumur hidup kita, saudara. Percakapan ini adalah percakapan yang memerlukan progres. Saya mendengar dan saya didengar. Allah mendengar dan Allah juga didengar. Saudara, jika doa adalah relasi dua belah pihak, maka doa itu menjadi sarana kesembuhan dan juga keselamatan. Kesembuhan bukan semata fisik, yakni kesembuhan dari sakit penyakit. Tentu Allah sangat bisa menyembuhkan diri kita karena Allah itu maha kuasa. Tapi ada penyakit lain yang juga Allah sembuhkan, yakni penyakit dosa yang hinggap dalam diri kita yang sering kali kita tutupi atau tak sadari. Emosi negatif, iri hati, kekesalan, kekecewaan yang menahun, amarah, kedengkian, bahkan segudang perasaan lainnya yang telah menyita banyak hidup kita untuk melihat kebaikan Allah. Saudara, Allah ingin membebaskan jiwa kita menjadi pribadi yang sehat, bahagia, sukacita, dan penuh kedamaian dalam hidup ini. Saudara, pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan seorang diri, perlu bantuan dari pihak luar. Dalam hal ini Yakobus menyebutnya adalah penatua jemaat, dengan cara saling mendoakan antara jemaat. Saudara, iman tidak bisa timbul begitu saja tanpa ada pemberitaan, lingkungan yang baik, dan saudara seiman yang terus menguatkan, meneguhkan, dan memberi kita siraman rohani. Perkumpulan gereja adalah sebuah perkumpulan orang berdosa yang dipanggil Allah untuk menerima anugerah keselamatan. Saudara, pada saat kita berkumpul, saling berdoa, kita saling menumbuhkan iman bersama. Dan pada akhirnya doa melahirkan seorang menjadi pribadi yang terus dimurnikan. Dalam relasi dengan Allah, saudara, pemurnian itu nyata, baik secara pribadi maupun secara komunal. Allah terus mencari dan menanti seseorang untuk tekun di dalam doa. Saudara, Yakobus mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Inilah inti dari doa. Allah ingin kita menjadi orang yang benar, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang berharap pada Allah, percaya pada Allah, dan Allah percaya kepada kita. Saudara, Yakobus memberikan satu kisah manusia yang biasa yang telah bertekun dan bersungguh-sungguh dalam doa, yakni Elia. Saudara, dikatakan Elia adalah manusia biasa seperti kita. Mari kita kembali melirik teks dalam kisah Elia. Elia hadir di zaman raja terjahat dalam kehidupan bangsa Israel, Raja Ahab, beserta istrinya yang tak kalah kejahatannya, yaitu Isabel. Elia muncul berdiri di hadapan Raja Ahab sebagai perantara Allah untuk umatnya. Elia berdiri teguh pada prinsip. Elia berkata di hadapan Raja Ahab, "Tidak akan ada hujan turun dalam tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1. Mengingat kisah Elia, saudara, Charles Swindoll mengatakan, Allah mencari orang-orang khusus pada masa-masa sulit. Saudara, metode Allah kadang mengejutkan, tapi dia tetap mencari pribadi yang siap, rela, dan mau dipakai secara utuh bagi pekerjaannya. Allah terus mencari pribadi yang sungguh-sungguh di dalam doa dan mau hidup benar di hadapan Allah. Saudara, setelah Elia berkata di hadapan Raja Ahab, tidak akan turun hujan dalam tahun-tahun ini, Allah menyuruh Elia bersembunyi, saudara, di tepi sungai Kerit. Saudara, ini tidak mudah. Tuhan yang menyuruh Elia berbicara, menyatakan penghukuman kepada seorang raja yang jahat untuk memberi peringatan keras, adalah juga Tuhan yang menyuruh Elia bersembunyi. Saudara, kalau kita menjadi Elia, mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa saya harus bersembunyi? Seakan kita takut kepada kemarahan Raja Ahab. Bukankah Allah sanggup melindungi Elia dari kekejaman dan kemarahan Raja Ahab? Tetapi mengapa Tuhan memberikan dia atau menyuruh dia untuk bersembunyi? Saudara, dalam ketidakmengertian Elia tetap mengasingkan diri di tepi sungai Kerit. Di sanalah doa-doa Elia bertumbuh, dalam kesendirian, dalam keterasingan, dalam ketidakmengertian. Saudara, Elia menghadapi masa-masa pelatihan pertamanya di sungai Kerit, bersembunyi dari amarah Raja Ahab. Tetapi saudara, disinilah di sungai Kerit ini, di tempat terasing, tersembunyi dari siapapun,
tempat bukan hanya ia dilindungi dari bahaya fisik, tapi juga dipersiapkan untuk menghadapi misi yang lebih besar. Saudara, agar seorang pahlawan sejati dapat dipakai sebagai alat penting dalam tangan Tuhan, dia harus belajar rendah hati dan diajar untuk percaya. Kadangkala, saudara, rasa sakit dapat menimbulkan perubahan. Kadangkala, saudara, Allah memindahkan kita dari satu tempat dan kembali membentuk kita untuk tujuan yang lain. Saudara, persembunyian Elia dimaksudkan untuk perlindungan dan pelatihan dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita harus rela dipisahkan seperti kita rela untuk dipakai. Ketika Allah memisahkan kita, kita akan tercukupi, belajar mempercayai Tuhan setiap hari, bahkan sekalipun seperti Elia, kondisi sungai yang mengering. Ada banyak bagian hidup kita yang perlu dilatih oleh Allah, yakni kesombongan, ketakutan, dendam. Bahkan Allah memakai latihan iman untuk menerobos kebiasaan kita yang sudah mendarah daging. Saudara, Sungai Kerit telah menjadi tempat doa terbaik bagi Elia untuk pembentukan imannya kepada Allah tetap bertumbuh. Sama seperti Elia memiliki tahun-tahun di Sungai Kerit sebagai tempat doa terbaik, saudara. Mungkin kita juga punya tempat doa terbaik. Entah itu situasi atau kondisi yang membuat kita harus mengikis banyak hal dalam hidup ini untuk kembali mendengar Sang Pencipta. Saudara, kehadiran Elia di hadapan raja adalah satu bukti penyataan dan kehadiran Allah yang melampaui kuasa dan kehadiran penguasa di dunia ini. Janji Allah akan selalu ditepati, dan ketika Allah berbicara pada Elia, dia menawarkan sebuah janji. Tetapi ada bagian yang harus dilakukan Elia. Dengan kata lain, persyaratan agar janji itu terpenuhi. Ada 5 komponen doa Elia ketika dia menuntut janji Allah. Yang pertama, saudara, memisahkan diri untuk berdoa. Yang kedua, merendahkan diri. Yang ketiga, buatlah permintaan secara spesifik. Yang keempat, tekun di dalam doa. Dan terakhir, yang kelima adalah berharap hanya kepada Allah. Saudara, bagian refleksi kisah Elia ini menyatakan kepada kita bahwa Allah tidak berubah. Allah tetap berkuasa. Allah tetap mengasihi. Allah masih suka melakukan hal yang mustahil. Allah suka memberi kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia adalah manusia biasa, saudara, tercatat di Yakobus, sama seperti kita. Tetapi ia memutuskan telah bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Allah selalu ingin kita berdoa dan berelasi terus kepadanya. Dari masa ke masa Allah mencari orang-orang yang terus mau meresponi suaranya. Dari banyaknya suara setiap hari yang kita dengar, Allah selalu ingin kita merespon suaranya. Saudara, sepanjang tahun-tahun kita menjadi umat percaya, mari bertumbuh di dalam kesetiaan berdoa. Mari bertumbuh dalam iman melalui doa-doa kita. Mari melihat kuasa Allah bekerja dalam doa-doa yang kita panjatkan. Mari kita mendapati diri kita setiap tahun berkomitmen dalam diri untuk bersungguh-sungguh dalam doa. Saudara, jika setiap tahun kita memiliki target atau goal dari segi pendidikan, ekonomi, family, atau apapun, saudara, mari kita juga mendapati kita setiap tahun bertumbuh di dalam doa-doa kita. Allah mendapati kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di dalam doa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka menyambut hari ulang tahun gereja kita GKRI, kita mengingat kembali visi gereja kita. Visi GKRI adalah gereja yang mengasihi, gereja yang berdoa, gereja yang bersaksi, dan gereja yang mengutus. Hari ini kita sudah belajar visi yang kedua, gereja yang berdoa. Mari kita berkomitmen sebagai gereja, sebagai umat Tuhan untuk terus bersungguh-sungguh di dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kuasa dan sanggup melakukan apapun juga dalam hidup ini, izinkanlah Engkau mendapati diri kami setiap hari tertuju kepadamu. Jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kami mau bertumbuh di dalam doa-doa pribadi kami. Kami mau bertumbuh dalam iman kami melalui doa-doa yang kami panjatkan kepadamu.
Kami mau menjadi pribadi yang selalu mendengar suara-Mu dalam setiap musim kehidupan ini. Ya Allah yang berkuasa, kami berdoa untuk situasi dan kondisi dunia yang sedang sakit karena wabah COVID-19 ini. Virus yang kecil merajalela dan kematian merenggut banyak pribadi manusia. Berbagai usaha berhenti dan banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan income. Ada banyak orang stres dan mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan hilang pengharapan. Situasi ini tentu tak luput dari pengetahuan-Mu dan izin-Mu ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu, manusia di muka bumi ini. Ampunilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa manusia di muka bumi ini. Ampunilah dosa kami semua Tuhan. Berbelas kasihilah kepada kami manusia ciptaan-Mu, manusia lemah yang tak mampu melakukan apapun tanpa izin-Mu. Saat kami semua menghadapi keterasingan di rumah dan terbatasan ruang gerak kami karena wabah COVID-19 ini, kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam doa kami kepadamu dan kembali mau mendengar suara-Mu. Tuhan, izinkanlah kami melihat semua yang terjadi dalam hidup kami adalah demi kebaikan kami dan kuasa-Mu tetap ada untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.